Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita mengawalnya dengan membaca berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian nih. Kira-kira hari ini siapa nih yang nggak berangkat? Oh, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai keseimbangan dan dinamika rotasi. Oke, di sini Ibu akan mengulas sedikit nih tentang pertemuan yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan keseimbangan dan dinamika rotasi? Oke, tadi Lastri menjawab keseimbangan itu seimbang, Bu. Kemudian dinamika itu gerak dan rotasi itu meningkat. Benar ya? Jadi keseimbangan dinamika rotasi itu dapat terjadi ketika benda berputar dengan kecepatan sudut yang konstan, tetapi tanpa adanya percepatan sudut. Nah, dalam keseimbangan dinamis, jumlah torsi yang bekerja pada benda itu adalah 0, atau torsi eksternal seimbang dengan torsi internal. Kemudian yang kedua, apa peran hukum kekekalan momentum sudut pada keseimbangan rotasi? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, tadi Syahriani menjawab untuk menjaga keseimbangannya. Jadi benar ya, peran hukum kekekalan momentum sudut pada keseimbangan rotasi itu untuk menjaga keseimbangan rotasi benda. Ketika jumlah torsi total eksternal yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan tetap dalam keseimbangan rotasi. Nah, hal ini berarti bahwa momentum sudut tetap konstan dan benda akan tetap dalam kecepatan sudut yang sama. Oke, yang terakhir, Ibu mau nanya apa saja nih aplikasi keseimbangan dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan pasti pernah nih melihat yang mungkin menurut kalian tuh alat tersebut tuh mengandung prinsip dari keseimbangan dan dinamika rotasi. Kira-kira apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, jam tangan, kemudian mesin pemotong rumput, terus apa lagi? Roda, kemudian ada ban, terus keseimbangan pada sepeda. Benar ya? Jadi alat-alat tersebut itu mengandung prinsip pada keseimbangan dan dinamika rotasi. Misalnya sepeda kan yang berputar itu rodanya. Ketika rodanya itu tidak ada keseimbangan di rotasinya, maka rodanya itu tidak akan berfungsi sebagai mana mestinya. Dimana sebagaimana mestinya berarti roda itu akan berputar ketika kita kayu sepedanya. Tetapi kalau nggak seimbang, maka rodanya akan jatuh dan tidak akan berputar seperti sepeda yang biasa kita lihat dan kita jalani. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk mengulas sedikit pertemuan kita pekan lalu. Selanjutnya di sini kita akan belajar materi fisika kita hari ini, yaitu elastisitas bahan. Oke. Kalian kan pas kecil pasti sering bermain nih. Kira-kira dari kalian pernah nggak main katapel? Pernah kan? Gak mungkin gak pernah gitu. Kemudian apa yang bisa kalian amati nih dari katapelnya? Bentuknya. Oke, bentuknya. Nah, apakah ada nih hubungannya katapel dengan materi kita hari ini, yaitu elastisitas bahan? Oke, kalau ada apa? Karetnya. Nah, terus pada bagian mana kita bisa berpikir bahwa katapel tersebut memiliki konsep elastisitas? Oke, tadi sudah dijawab ya karetnya. Jadi benar, misal katapel itu kan ada karetnya. Ketika kita menaruh batu di karetnya, kemudian kita beri gaya dengan menariknya, itu kan berarti kita beri gaya sehingga karetnya akan berubah bentuk tidak?
berubah bentuk. Namun ketika kita melepaskan gaya, otomatis karetnya akan kembali ke posisi semula. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu elastisitas bahan. Oke. Nah, adapun tujuan pada materi kita hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta mampu menjelaskan, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan konsep elastisitas serta memecahkan masalah dalam elastisitas melalui percobaan hukum. Nah, di sini juga kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke, selanjutnya. Nah, sifat elastisitas bahan. Di sini ada gambar. Kira-kira ada yang bisa menganalisis tidak apa sih yang sedang dilakukan sosok pria pada gambar tersebut? Oke, benar, memanah. Kira-kira kenapa sih memanah ini tuh ada kaitannya nih dengan materi kita hari ini, yaitu elastisitas bahan? Oke, benar ya. Jadi ketika si pria ini menarik tali busur, menarik panahnya, otomatis tali busurnya akan berubah bentuk. Itu kan berarti kita memberi gaya sehingga muncul sebuah energi. Kemudian ketika pria tersebut menarik, kemudian setelah menariknya, si pria akan melepaskan gaya sehingga si panahannya itu akan melesat jauh. Nah, ketika panahnya sudah melesat jauh, kira-kira tali busurnya itu akan kembali ke posisi semula yang seperti ini atau nggak balik? Balik ya. Nah, hal itu berarti bisa kita simpulkan bahwa bahan elastis adalah bahan yang ketika diberi gaya dapat berubah bentuk. Kayak misal kita memberi gaya pada panahannya, otomatis tali busurnya itu akan berubah bentuk. Kemudian, namun ketika tidak ada gaya yang bekerja, benda tersebut kembali ke posisi semula. Jadi ketika kita melepaskan panahannya, itu kan kita melepaskan gaya, sehingga pada panahan tersebut tidak terdapat gaya. Nah, ketika tidak terdapat gaya, otomatis karetnya itu tali busurnya itu akan balik ke posisi awalnya. Nah, di sini juga ada elastisitas bahan adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula sesaat setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar mana yang termasuk sifat elastis dan tidak elastis? Oh, gambar yang anak-anak tadi plastisin katanya tidak elastis, Bu. Kemudian yang karet ini elastis. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, benar ya. Jadi ini kan plastisin ya. Ada anak yang sedang bermain plastisin. Kenapa sih disebut tidak elastis? Nah, misal plastisin awalnya bentuknya tuh seperti ini. Kemudian si anaknya memberi gaya menekan-nekannya sehingga berubah bentuk menjadi kayak misal kuda, kemudian rumah, kemudian orang-orangan. Namun ketika si anaknya sudah tidak memberikan gaya atau sudah bosan bermain, otomatis kan plastisnya sudah tidak disentuh-sentuh nih, sudah tidak dibentuk-bentuk. Kira-kira plastisin ini yang kuda bisa balik ke posisi balik ke bentuk semula tidak? Kayak misal kuda, kemudian ketika tidak ada gaya balik lagi ke kotak seperti ini. Tidak kan? Nah, hal itu berarti tidak elastis. Atau bisa kita jelaskan bahwa tidak elastis itu ketika sebuah benda itu berubah bentuk secara permanen. Kemudian di sini elastis. Nah, kenapa disebut karet ini disebut elastis? Jadi ketika kita memberikan gaya nih, otomatis akan ada perubahan panjang atau delta X. Kemudian ketika kita melepaskan gaya, otomatis karetnya akan balik ke posisi semula. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tegangan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai tegangan tarik. Nah, jadi di sini ada sebuah kawat yang memiliki luas penampang sebesar A. Kemudian di kedua ujungnya kita beri gaya sebesar F. Nah, maka kawat tersebut akan mengalami tegangan sebesar
sigma. Nah, untuk tegangan tarik sendiri itu rumusnya sigma T sama dengan F per A, di mana F itu gaya dan A itu luas penampang. Nah, untuk hubungannya bagaimana, Bu? Misal kita menganalisis hubungan antara besar tegangan tekan dengan nilai F atau gaya, maka hubungannya akan sebanding. Ketika nilai F-nya itu besar, maka besar tegangan tekannya itu akan besar. Tapi misal nilai F-nya kecil, juga besar tekannya itu akan semakin kecil. Sebaliknya, kita hubungkan dengan nilai A atau luas penampang, maka nilai keduanya itu berbanding terbalik. Ketika nilai A-nya itu besar, otomatis besar tegangan tekannya itu semakin kecil. Ketika nilai A-nya itu kecil, sigma tekannya itu besar. Oke, jadi hubungannya itu kalau dengan nilai F itu sebanding, tapi kalau dengan nilai A itu berbanding terbalik. Nah, di sini juga ada video mengenai ilustrasi dari sebuah benda yang mengalami perubahan bentuk, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dari mana sih rumus dari tegangan. Nah, di sini ada benda yang berbentuk kubus, kalau mulainya उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन kemudian ही है kita timpa और अगर फोर्स को beban लगातार sebesar 30, kita memberikan gaya sehingga benda yang awalnya डिफॉर्मिंग berbentuk फोर्स kubus लगने ini से mengalami बॉडी के perubahan में इंटर bentuk. Nah, और seperti ऐसा होने ilustrasinya के कारण ini बॉडी normal में motion, रिस्टोरिंग terusnya फोर्स upward क्रिएट होती है motion. Sehingga kita bisa menuliskan स्ट्रेस को rumusnya हम yaitu कुछ इस tegangan तरह से sama dengan डिफाइन कर restoring सकते हैं force per area atau इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स F per acting per unit gaya area of yang a diberikan deformed pada body benda is dibagi called luas stress. penampang. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada regangan. Nah, jadi ada seutas kawat yang di kedua ujungnya kita berikan gaya, yaitu sebuah tarikan. Kita menarik di kedua ujungnya, otomatis kawatnya tersebut akan mengalami perubahan panjang. Yang awalnya panjangnya segini, kemudian kita tarik, maka akan mengalami perubahan panjang sebesar segini. Nah, hal itu kita simbolkan sebagai nilai delta L. Jadi regangan atau E adalah hasil bagi antara pertambahan panjang kawat atau delta L dengan panjang kawat buah-buah. Rumusnya ini ya. Nah, jadi rumus dari regangan sama dengan delta L per L atau delta L itu kita sebut sebagai pertambahan panjang. Nah, rumusnya itu berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Untuk L0 itu berarti panjang awalnya. Nah, untuk hubungan antara ketiganya gimana sih, Bu? Nah, misal hubungan antara nilai E dengan delta L, maka nilainya akan sebanding seperti tegangan tadi ya prinsipnya. Jadi semakin besar delta L atau semakin panjang pertambahan panjangnya itu, maka nilai regangannya itu akan semakin besar pula. Tapi kalau dihubungkan dengan L0 atau panjang awal, maka nilainya akan berbanding terbalik. Ketika panjang awalnya itu bernilai besar, otomatis besar regangannya itu akan semakin kecil. Kemudian ketika L0 itu besar, kecil. Kemudian ketika L0 itu kecil, maka nilainya itu besar. Oke, nah sini juga ada video ya. Nah, ini ada sebuah benda yang berbentuk lingkaran, kemudian kubus, tabung. Kita tarik sehingga mengalami perubahan अगर उसका कंपैरिजन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से करें तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari regangan itu bisa kita cari dengan cara menganalisis dari panjang perubahan panjangnya dibagi dengan panjang awalnya. Perubahan panjangnya berarti ini ya, kemudian dibagi dengan original atau panjang awalnya.
tulisannya juga sama ya. Oke. क्यों Nah, di sini ada grafik tegangan terhadap peregangan pada kawat baja dari awal hingga putus. Kita analisis bersama-sama ya. Yang pertama, ini ada daerah O ke P. Nah, ini disebut sebagai daerah elastis. Kenapa demikian? Karena ketika kawat bajanya itu masih berada dalam daerah elastis atau O ke P, berarti kawat bajanya itu dapat ketika sudah mengalami perubahan bentuk, itu dapat kembali ke bentuknya itu dapat kembali ke posisi semula. Jadi ketika awalnya melengkung, kawat bajanya itu bisa lurus kembali. Ketika tegangannya itu kita lepas. Nah, kemudian di sini ada daerah P ke Q. Nah, ini sebagai daerah plastis. Nah, daerah ini kawat bajanya itu akan mengalami perubahan bentuk secara permanen atau kawat bajanya itu tidak akan kembali ke posisi semula setelah melengkung seperti ini. Nah, untuk daerah Q ini kita sebut sebagai titik tekuk. Nah, pada daerah Q ini berarti kawat bajanya itu sudah akan patah. Nah, ketika daerah Q ke R atau daerah Q yang disebut daerah yang ketika kawat bajanya itu diberikan tegangan maka sudah akan patah. Jadi daerah Q per R itu kawat bajanya itu sudah akan patah. Nah, di titik R atau titik patah. Nah, ini berarti kawat bajanya itu sudah patah karena diberikan gaya. Oke, selanjutnya. Sini ada modulus elastis. Nah, jadi modulus elastis adalah suatu benda yang ditentukan oleh besar tegangan dan tegangan yang dialami oleh benda tersebut. Jadi E sama dengan tegangan pergangan atau E sama dengan sigma per E. Selanjutnya, nah di sini juga ada benda-benda yang tersusun dari bahan yang berbeda memiliki modulus elastis yang berbeda-beda. Nah, berikut tabelnya ada misal aluminium modulus ionnya itu sebesar 7 kali 10 pangkat 10, kemudian baja 20 kali 10 pangkat 10. Nah, hal ini dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar nilai modulus ionnya, maka akan semakin kecil nilai elastisitas bahannya. Kayak misal baja, nilai modulus ionnya besar. Kita bandingkan dengan yang paling kecil, yaitu karet. Kita bandingkan nilai modulus ion karet dengan besi. Nah, ini kan kalau besi 21 kali 10 pangkat 10. Nah, karet 0,05 dikali 10 pangkat 10. Kira-kira dari kedua benda ini mana yang memiliki elastisitas yang tinggi? Yaitu karet. Jadi ketika nilai modulus ionnya itu besar, otomatis nilai elastisitasnya itu kecil. Tapi ketika nilai modulus ionnya itu kecil, maka nilai elastisitasnya besar atau benda akan lebih mudah mengalami elastisitas. Oke, selanjutnya di sini ada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke menyatakan jika gaya tarik yang bekerja pada bekas tidak melampaui batas elastisitas bekas, maka pertemanan panjang bekas berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada bekas. Di sini ada bekas ya, kemudian kita beri massa. Sehingga ketika kita beri massa, otomatis bekas ini akan mengalami perubahan panjang atau delta X. Nah, di mana W sama dengan M dikali K. Nah, di sini juga ada video dari hukum Hooke ya. Tambah perbandingan adalah K yang dikenal sebagai konstanta pegas. Hal ini dapat dirumuskan sebagai F sama dengan K kali delta X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah perubahan panjang. Nah, dari rumus tadi bisa kita tuliskan kembali ya, bahwa rumus dari F sama dengan K kali delta X, di mana F itu gaya yang bekerja pada pegas, kemudian K itu konstanta gaya pegas, dan delta X itu berarti perubahan panjang pegas. Kalau dari sini berarti hubungannya gimana?
akan sebanding semua. Ketika nilai K-nya besar, otomatis nilai F-nya juga besar. Kemudian ketika delta X-nya besar, juga F-nya akan besar. Oke. Nah, sini juga ada video. Sama sih sebenarnya, kita skip aja ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah kawat yang panjangnya 200 cm dengan luas penampang 5 mm kuadrat ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton sehingga panjangnya menjadi 200,0,8 cm. Berapakah tegangan terbentuk secara kawat tersebut? Nah, di sini ibu mau minta kalian untuk mengerjakannya sendiri ya. Tadi kan ibu sudah memberikan rumus dari tegangan, kemudian tegangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Jadi kalian kerjakan di rumah. Nah, sini juga ada lagi soalnya nomor 2 sampai nomor 3. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti di pekan selanjutnya kalian bisa mengumpulkannya ke ibu. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan tentang hukum Hooke. Nah, sesuai pada tujuan yang tadi, kita juga akan melakukan sebuah percobaan nih. Namun sebelum itu, ibu akan membagi kalian sebanyak 3 kelompok. Nah, jadi kalau 3 kelompok, otomatis satu kelompok itu beranggotakan 4 anak. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya di sini ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, jadi satu kelompok itu akan mendapatkan 1 LKPD. Oke, sudah? Sudah. Nah, sini ibu akan menjelaskan sedikit ya. Di LKPD Fisika, elastisitas bahan pada percobaan hukum Hooke. Nah, di sini kalian akan melakukan sebuah percobaan. Nah, nanti ibu akan memberikan video di mana ibu sudah melakukan percobaannya sendiri. Nanti kalian analisiskan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengulangan yang ketiga. Kita akan menambahkan massa beban sebesar 20 gram. Kita tambah. Berarti kalau kita tambah 20 gram, otomatis 10 tambah 30, 10 tambah 50 tambah 20, berarti hasilnya 70 gram. Kita hitung lagi nih perubahan pegasnya itu berapa. Perubahan pegasnya itu 20. Berarti kalau mau ngitung delta X-nya itu berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. Tadi kan panjang akhirnya 20, terus panjang awalnya itu 60. Berarti delta X-nya itu 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Jadi 4 cm. Itu untuk pengulangan ketiga. Sekarang kita akan mencoba untuk percobaan kedua. Kita akan menggunakan pegas yang berukuran kecil. Kita akan terbulat dulu bekasnya. Oke, sama seperti yang tadi kita harus mengetahui panjang begas awal mulanya. Kita hitung. Nah, ini tuh sebesar 18,5. Untuk pengulangan pertama, seperti tadi kita akan menambah beban sebesar 10 gram. Hasilnya perubahan panjangnya itu sebesar 24,5. Jadi tadi itu sekitar pokoknya perubahan panjangnya itu berarti 24,5. Untuk pengulangan kedua kita harus menambah beban lagi. Kita pakai yang 20 aja, coba. Wow. Oke. Itu perubahan panjangnya sebesar 29 cm. Gitu ya. Terus gimana sih cara untuk mencari delta X-nya? Berarti kita harus mengurangi panjang akhir. Kemudian tadi kan kita sudah menghitung tuh panjang awalnya tadi sebesar 18,5. Berarti nanti 29,5 dikurangi 18,5. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, di sini bagaimana cara analisisnya? Ini alat bahannya ya. Nah, nih, nanti kalian
tulis tuh hasil yang didapat dari video tersebut, kayak misal masa totalnya berapa, kemudian panjang awalnya berapa, panjang akhirnya berapa, delta X-nya berapa. Nah, nanti kalian akan menghitung konstantanya, di mana nanti konstanta rumus sama dengan F sama dengan K kali delta X. Berarti kalau kayak gitu, K sama dengan F per delta X. Nah, di sini juga kalian, nah ini ada yang pegas diameter besar, kemudian pegas diameter kecil. Nah, nanti kalian analisiskan dengan membuat grafiknya. Nah, grafiknya itu akan berbentuk linear atau tidak. Nah, di sini juga ada pertanyaan dan diskusi, nanti kalian jawab. Kayak Ibu kasih waktu berapa menit ya? Jangan lama-lama lah ya. Oke, silahkan kalian berdiskusi mengenai apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut. Oke, kalau sudah, Ibu ingin kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan maju. Oke, tepuk tangan. Sebenarnya kita tepuk tangan terlebih dahulu karena kelompok 1 sudah maju dan sudah berani untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, jadi benar ya. Tadi kelompok itu sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKBD. Oke, sebenarnya terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, di sini sebelum Ibu menutup, kita akan mengulas kembali nih sedikit tentang materi yang sudah barusan kita pelajari. Nah, yang pertama, sesuai dengan tujuannya ya, kita tadi sudah mampu menjelaskan, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan konsep elastisitas. Dimana pada konsep elastisitas itu tadi kita sudah membahas tentang tegangan, kemudian ada tegangan, kemudian ada modulus Young, dan hukum. Nah, di sini kita juga sudah melakukan percobaan mengenai hukum. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan kita akan belajar mengenai gaya harmonik sederhana. Oke, sebelum menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan baca basmalah dan doa kafaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.